pisan nggih. Perlu nganggo kipas iki mboten iki, Bu? Mboten. Pisane nggih. Kalau sama kami dinyalakan. Kemarin Bapak Ibu sudah diambil darahnya Aris nih. Diambil darahnya untuk dicek laborat nih. Ada yang ambil soboten kemarin diceknya apa mawon? Ada yang tahu? Apa? Kolesterol, campuran, gula, darah, pipis atau urinnya dicek buat apa? Buat tahu apa? Sakit apa? Kalau urin biasanya nanti dicek fungsi nah nanti biar waktu pelayanan nggak begitu lama Ibu Pak disimak baik-baik yang pagi ini kita akan belajar bersama tentang interpretasi atau penjelasan hasil pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, fungsinya buat apa sih Bapak Ibu kalau misalnya kita itu Bapak Ibu terutama dicek lab setiap 6 bulan sekali dari prodi dan BPJS itu fungsinya adalah untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi dokter dalam pengambilan keputusan klinik atau menilai kesesuaian terapi, untuk melihat efek obatnya, untuk melihat kepatuhan minum obatnya, dan mengajak pasien mengelola penyakitnya dengan baik atas kesadaran sendiri. Maksudnya gini Bapak Ibu, kalau di rumah sakit Bapak Ibu itu belum tentu mungkin ada yang sudah pernah pengobatan gula atau tensi tinggi di rumah sakit, itu pasti pernah mengalami kalau misalnya periksa di rumah sakit itu belum tentu dicek 6 bulan sekali secara berkala darahnya. Tapi kalau dari BPJS untuk pasien gula dan tensi tinggi di puskesmas itu bisa dicek berkala 6 bulan sekali untuk melihat ini tadi apakah obatnya sudah pas atau belum, ataukah ada efek samping obatnya. Kemudian untuk tahu juga resiko Bapak Ibu, apakah ada resiko penyakit jantungnya itu besar atau enggak. Kemudian juga bisa tahu fungsi ginjalnya, dan biar Ibu Bapak tahu sendiri keadaan tubuhnya dan bisa menjaga sendiri. Gitu gitu Bapak Ibu. Iya lagi. Jadi yang dicek urin atau pipisnya selain fungsi ginjal juga bisa diketahui albumin. Albumin itu apa dokter? Albumin itu salah satu jenis protein. Jenis protein apakah itu biasanya ada di pipis atau urin? Biasanya itu buatan Bapak Ibu. Kalau misalnya dicek pipisnya atau urinnya itu ada albumin, ada proteinnya, berarti tanda tanya. Jangan-jangan fungsi ginjalnya sudah ada yang mulai bocor halus. Itu fungsinya kita dicek urinnya. Kemudian kalau dicek kolesterol, ada berapa kolesterol Bu? Banyak apa satu? Banyak ya. Jadi kolesterol itu ada beberapa macam nih. Ada total kolesterol atau kolesterol total, kemudian trigliserid, LDL kolesterol dan LDL kolesterol. Minimal 4 ini yang disebut kolesterol lengkap nih, bisa kolesterol lengkap atau profil lipid. Kalau total kolesterol biasanya itu selain diambil darah dari tangan kayak kemarin Bapak Ibu itu sebenarnya tangan lengan gitu. Kalau saya di puskesmas biasanya dicek dengan stick nih. Bapak Ibu mungkin sudah ada pernah di puskesmas cek kolesterol atau gitu. Nah itu kalau dicek bagian jarinya itu namanya kolesterol total nih. Kemudian kalau trigliserid itu bisanya dicek melalui pembuluh darah besar. Jadi diambil darahnya kayak kemarin itu kita bisa langsung cari tahu selain kolesterol total ada trigliserid dan LDL kolesterol sampai LDL kolesterol. Kenapa dokter juga beda-beda? Fungsinya juga beda-beda Bapak Ibu, fungsi kolesterol ini satu sama lain. Jadi kalau total kolesterol biasanya itu kolesterol paling nomor 1 yang paling gampang naik kalau misalnya kolesterolnya tinggi gitu. Paling sering pengaruhnya apa Bapak Ibu? Paling sering makanannya dia bersahabat dengan lemak jenuh nih. Atau misalnya minyak nih. Apalagi kalau misalnya minyaknya sudah beberapa kali jangan sayang-sayang Bapak Ibu, terutama kalau misalnya baru 2 kali, 3 kali dipakai
masih jernih gitu nih Bapak Ibu. Tapi kalau sudah sampai 5 kali gitu sebutannya minyak apa? Langka, gitu, jangan dipakai. Jadi paling boten 2 sampai 3 kali penggorengan. Kalau misalnya masih jernih boleh 3 kali. Kalau sudah jelek ya sudah ganti aja gitu. Kemudian nilai normal batasnya itu biasanya 200 nih Bapak Ibu, baik puasa atau tidak puasa maksimalnya itu 200. Kemudian turun lagi ada yang namanya trigliserid. Trigliserid atau kolesterol yang lemak yang paling sering karena berbahan tepung atau daging-dagingnya merah. Contohnya kayak misalnya gorengnya dengan tambahin tepung, mendoan, bakwan, nih, tahu goreng pakai tepung. Nah kemudian roti, bakmi, daging-daging merah itu seperti daging sapi, daging kambing itu, nih. Kemudian jeroan. Nah itu pengaruhnya juga paling sering di trigliseridnya. Walaupun kalau misalnya diceknya cuma kolesterol, kalau trigliseridnya itu udah terlalu tinggi ya bisa mempengaruhi kolesterol totalnya. Makanya kemudian HDL kolesterol. Nah kalau 3 temannya itu kolesterolnya jahat, HDL kolesterol itu beda Bapak Ibu. HDL kolesterol itu fungsinya justru baik. Fungsinya baik untuk melindungi fungsi jantung Bapak Ibu sekalian. Jadi nilai normalnya biasanya di bawah sekitar 60 seperti itu. Kalau misalnya kurang, biasanya tidak seimbang antara kolesterol yang jahat sama kolesterol yang baik. Cara meningkatkan kolesterol yang baik ini pripun dokter? Biasanya itu Bapak Ibu bisa mengkonsumsi buah-buahan yang tinggi antioksidan. Contohnya alpukat, nih, alpukat, kemudian buah-buahan seperti apel, pir yang berair seperti itu bagus untuk menaikkan HDL kolesterol untuk melindungi fungsi jantung. Kemudian ada LDL kolesterol. Nah, LDL kolesterol juga sama seperti total kolesterol atau trigliserid, dia kolesterol jahat. Nah, yang paling sering menempel di pembuluh darah kalau misalnya di orangnya dengan hipertensi atau gula itu kolesterol LDL ini yang paling mudah menempel di pembuluh darah dan menimbulkan apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa? Betul, boleh Bu. Yang lebih bahaya lagi, apalagi? Terus kalau misalnya dia menumpuk dan akhirnya jadi namanya sumbatan nih Bapak Ibu. Nah, tergantung lokasinya betul Bapak. Kalau misalnya lokasi sumbatannya itu di otak, maka otomatis akan menyebabkan stroke atau sumbatan di pembuluh darah otak. Kalau sumbatannya penumpukannya itu ada di jantung, maka akan menimbulkan serangan jantung. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kalau sudah terkena sakit jantung atau sakit stroke, biasanya akan sering dikasih obat anti kolesterol karena bagaimanapun akan ada resiko menempel atau menyumbat lagi kolesterolnya. Kemudian profil gula darah bagi Bapak Ibu yang punya sakit gula itu akan dicek gula darahnya, gula darah puasa dan gula darah dan HbA1c. HbA1c itu untuk apa Bu Dokter? HbA1c itu untuk evaluasi 3 bulan terakhir gula yang ada di tubuh Bapak Ibu. Jadi bedanya sama gula darah puasa, Bapak Ibu dicek gula darah puasa setiap apa? Sebulan sekali. Jadi itu kan untuk melihat kadar gula Bapak sewaktu saat itu dan beberapa saat kemarin gitu, paling lama biasanya seminggu sampai 1 bulan. Tapi kalau misalnya HbA1c, kita bisa tahu profil gulanya Bapak sebenarnya udah benar tinggi, benar rendah, benar stabil atau masih suka naik turun. Nah itu kita bisa tahunya dari HbA1c. Selain untuk melihat profil gulanya 3 bulan terakhir atau keadaan gula 3 bulan terakhir di tubuh, HbA1c Bapak Ibu itu juga salah satu diagnosa atau penegakan diagnosa Bapak Ibu terkena sakit gula apa buatan. Jadi Bapak Ibu dikatakan DM atau gulanya tinggi itu kalau sudah di atas paling enggak sama dengan 6 atau 6,5, bahkan sekarang 6 pun juga sudah dicurigai sakit gula. Tapi kalau misalnya di bawah 6 atau 5,7 sampai 0,4 itu prediabetes. Dan prediabetes itu banyak nih Bapak Ibu sekarang, nggak cuma yang usianya sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, seusia saya juga sudah bisa prediabetes gitu, karena memang itu untuk melihat
keadaan gulanya 3 bulan terakhir seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau misalnya putarannya Bapak Ibu putarannya Bapak Ibu ada yang Bapak Ibu sakit gula, kemudian ingin tahu anak-anaknya kamu sakit gula atau enggak gitu. Selain dari cek gula bulanan atau gula yang biasa, itu juga bisa dicek HbA1c, itu lebih akurat nih Bapak Ibu. Cuma sayangnya kalau HbA1c itu baru bisa diperiksa di laboratorium yang besar atau di rumah sakit. Kalau di rumah itu belum bisa cek HbA1c itu ini. Kemudian ada lagi fungsi ginjal, yaitu ureokreatinin. Nah ini untuk melihat fungsi ginjalnya tiap bulan. Kenapa Bapak Ibu harus dicek fungsi ginjalnya? Karena apa? Ayo, ada yang tahu? Nggak tahu betul. Ini kalau ada yang bisa jawab, itu ya Mbak Is, hadiahnya loncat antrian gitu. Ada yang tahu betul? Saya nggak bawa hadiah seperti itu. Jadi hadiahnya loncat antrian gitu. Ada yang tahu kenapa kita harus dicek fungsi ginjalnya? Untuk memfungsikan? Ya, sedikit lagi. Ada yang tahu? Mas Niki, nggak ada yang mau loncat antrian ini ya? Dari antrian semua jadi nomor 1 pun. Ya, jadi kenapa kita harus dicek fungsi ginjalnya? Betul Ibu tadi salah satunya. Tapi yang paling penting adalah ginjal itu adalah saringan terakhir tubuh kita Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya orang sakit gula, sakit hipertensi, penyakit-penyakit itu kalau tidak diobati, Bapak Ibu catatan kalau tidak diobati, itu akan menyerang pertama kali, paling mudah adalah ginjal. Nah, kalau misalnya sudah diobati, kita untuk melihat fungsi ginjalnya, apakah sesuai dengan harapan kita masih baik, atau masih harus ditingkatkan fungsi ginjalnya seperti itu. Untuk melihat fungsi ginjalnya yaitu untuk melihat komplikasi dari penyakit Bapak Ibu, misalnya gula atau hipertensi, dan juga untuk melihat efek obatnya. Apakah misal Bapak Ibu sudah diterapi sesuai dengan dokter yang di rumah sakit gitu, tapi kalau misalnya ada yang tidak cocok obatnya, itu salah satunya juga bisa ditandai dengan fungsi ginjalnya yang meningkat gitu, menurun tapi angkanya naik gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu kenapa kita dicek fungsi ginjalnya. Kemudian, nah ini kolesterol total nih Bapak Ibu tadi dijelaskan, kolesterol total itu adalah jumlah total kolesterol baik kolesterol baik atau jahat untuk mengevaluasi penyakit kardiovaskuler. Normalnya adalah di bawah 200. Kemudian trigliserid ini kadang-kadang nilai pria semua wanita itu beda, tapi kita biasanya pukul rata nilai tingginya adalah 150. Kemudian fungsinya itu di tubuh adalah mengubah kalori yang tidak dibutuhkan menjadi trigliserid, kemudian disimpan di dalam sel lemak. Makanya trigliserid itu juga sebutannya adalah lemak jahat gitu ya. Nah, kemudian fungsinya itu untuk melihat apakah seseorang berisiko mengalami gangguan metabolisme, sakit jantung, dan sirosis hati. Sirosis hati itu apa Bu Dokter? Sirosis hati itu adalah penyakit yang hatinya lama-lama mengeras. Atau Bapak Ibu mungkin familiarnya di masyarakat itu, jangan sampai cuma 1-2 pulang buat apa karena dahar gorengan dokter, pulang obat. Di obatnya bekerjanya lebih keras dan itu belum tentu berhasil sih Bapak Ibu. Yang paling berhasil adalah ketika Bapak Ibu, kolesterol saya tinggi, saya kurangi gorengannya, kemudian minum obatnya. Nah itu biasanya lebih cepat turun sesuai harapan kita. Tapi kalau misalnya cuma ngaduk obatnya sudah habis disampun, maksudnya nggak ambil obat lagi untuk kolesterolnya, tidak melanjutkan obat, dahannya tetap seger, gorengannya, itu trigliserid itu dia gampang menempel di hati nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di USG, biasanya Bapak Ibu bisa USG kalau diperiksa hatinya, itu nanti akan dapat lemakan. Bapak Ibu bayangkan gaji, nah itu gajinya nempel di hati kita, seperti itu. Gajinya nempel di hati kita, padahal hati kita itu fungsinya juga untuk menetralkan racun, istilahnya motor. Kalau karena bebannya hati ditempel di lemak itu berat, artinya hatinya bekerja keras. Kalau sudah bekerja keras lama-lama capek
sampai lama-lama mengecil. Nah, maka dari itu komplikasinya adalah sirosis hati atau sakit liver kronis tadi. Gitu. Seperti itu. Kelihatannya sepele nih Bapak Ibu kolesterol gitu, tapi padahal yang dihindari adalah komplikasi dari kolesterol tinggi itu. Kemudian ada lagi HDL kolesterol tadi yang saya jelaskan. Jadi HDL kolesterol itu kolesterol baik untuk menjaga pembuluh darah itu tetap terbuka sehingga aliran darahnya itu sebelah kanan lancar. Kemudian LDL kolesterol juga sama ya, ini lemak jahat juga. Nah, ini yang paling sering menyebabkan serangan jantung atau stroke. Kemudian nilai normalnya ada yang 130, tapi biasanya dari perut dia itu 100 nih. LDL kolesterol itu 100. Jadi kenapa Bu Dokter bisa beda-beda tergantung alatnya. Alatnya juga pengaruh. Ada yang 100, ada yang 130 seperti itu. Kemudian ureo, ini juga ingin mendeteksi gangguan ginjal dari dini, evaluasi ginjal, efektivitas perawatan cuci darah, dan membantu mendiagnosa jumlah kondisi lain. Normalnya 6 sampai 24 mg. Nanti Bapak Ibu sambil dibaca sendiri nih, kalau misalnya sambil antri ngotot nih. Kemudian cek kreatinnya juga sama untuk melihat fungsi ginjal. Itu kreatinnya itu apa Bu? Itu adalah produk sampah atau produk limbah ini yang diproduksi oleh metabolisme otot. Jadi kalau misalnya tubuh kita itu banyak darah itu terakhir akan disaring di ginjal. Harusnya yang disaring itu bisa dikeluarkan secara normal. Tapi kalau misalnya sampahnya itu banyak di tubuh, maka yang dicek saat pipis itu sampahnya juga terlalu banyak. Itu gitu Bapak Ibu. Kemudian kalau lanjut fungsi ginjal itu untuk melihat apakah Bapak Ibu sudah ada curiga gagal ginjal atau belum, seperti itu. Kemudian mikroalbumin, ini juga untuk salah satu fungsi ginjal. Jadi kalau kondisi normal, ginjal itu mampu menyerap zat-zat yang dibutuhkan Ibu, contohnya protein. Kalau kondisi sehat, ginjal itu bisa mencari protein untuk kembali beredar di tubuh kita gitu. Tapi kalau misalnya ginjalnya nggak sehat, protein yang harusnya ditampung itu akhirnya malah keluar dan membuat gejala-gejala seperti kakinya sering bengkak gitu nih. Nah, itu salah satu tanda-tanda kalau albumin atau proteinnya bocor ke dalam tubuh. Nah, ini tadi HbA1c ini Bapak Ibu untuk mendeteksi gula darah 3 bulan terakhir. Nah, ini pantangannya nih Bapak Ibu, gorengan, makanan cepat saji, jeroan, daging olahan makanan itu contohnya apa Bapak Ibu? Nugget, betul, sosis gitu. Nah, itu juga banyak mengandung kolesterol tinggi. Kemudian kulit ayam gitu, kuning telur, udang, selain udang juga cumi-cumi Bapak Ibu. Jadi makanan laut itu cenderungnya kolesterolnya tinggi gitu. Selain udang itu juga ada cumi-cumi itu bikin kolesterolnya cepat tinggi. Kepiting, nah itu juga bikin kolesterolnya tinggi. Kemudian pantangan makanan pengidap diabetes mellitus ini juga semuanya nih Bapak Ibu, nggak cuma orang yang sakit gula. Produk makanan-makanan yang tepung-tepungan, singkong, makanan dan minuman manis itu juga pengaruh di kadar kolesterolnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar meski telah mengidap hipertensi dan diabetes mellitus? Rutin periksa 1 bulan sekali, rutin berolahraga ringan 30 menit seperti jalan sehat, rutin minum obat sesuai anjuran dokter, kemudian menjaga pola makan dan minuman yang dibolehkan. Bapak Ibu, kalau misalnya sekarang putra-putri atau cucunya Bapak Ibu sekalian yang masih balita-balita, itu kalau misalnya banyak makan telur, banyak makan daging, ayam gitu buatan. Banyak makan lagi, istilahnya makku bebas makan kalau balita. Kalau misalnya balita itu makamnya bebas seperti itu, tapi ngeluh pegel-pegel buatan. Kalau dicek kolesterolnya biasanya tinggi buatan kira-kira. Buatan. Bedanya kenapa Bapak Ibu kira-kira? Usianya masih kecil. Terus apa lagi? Banyak gerak, betul Ibu, betul.
Jadi Bapak Ibu, salah satu kunci untuk menikmati hidup ya. Maksudnya gorengan itu kan enak sekali Bu Dokter, tapi sama buatan. Namanya musim hujan gitu, musim hujan temennya teh sama kopi, gorengan pasti. Jadi kuncinya kita bisa menikmati gorengan dan teman-temannya itu adalah olahraga atau banyak gerak. Nah, bedanya sama anak-anak itu kalau bisa tumbuh diem setengah jam gitu, muter satu, muter gitu, mungkin muter mainan ini, mainan itu, main sepeda, lari-lari. Nah, oleh karena itu mereka selain karena memang tubuhnya masih kecil, metabolisme itu sangat cepat, gitu. Nah, yang diharapkan ketika kita olahraga, metabolisme tubuhnya juga cepat, Bapak Ibu. Jadi lemak ini, lemak kolesterol, trigliserid, dia itu berjalan di Bapak Ibu. Jangan dibayangkan bahwa lemak itu akan hanya diam saja. Justru kalau kolesterol atau trigliserid itu lemaknya itu dia akan berjalan memutari tubuh. Ketika tidak dipakai kolesterolnya, lemaknya itu baru akan menumpuk. Di mana Bapak Ibu kolesterol banyak menumpuknya? Ada yang tahu? Coba sekarang pegang perut masing-masing, termasuk perut saya. Perut saya juga ini, okay? Paling sering adalah menempel di perut, ya. Nah, di perut yang buncit, badannya kurus tapi perutnya buncit. Nah, jangan-jangan kolesterolnya tinggi, karena kalau kolesterol tidak dipakai, biasanya itu paling gampang numpuk di perut. Kenapa di perut Bu Dokter? Karena rongga perutnya itu bolong-bolong, lebih gampang, lebih cepat ditempeli kolesterol. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu, saya masih pengen makan gorengan Bu Dokter, ya udahlah saya jalan aja seminggu 2 kali 3 kali. Itu bagus Bapak Ibu. Jadi, metabolisme kolesterolnya itu nggak menumpuk di perut, akan lebih terolah dan lebih efektif, lebih cepat hilang. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya kalau masih mau makan gorengan banyak, berarti harus mau rajin olahraga. Senang boleh, masa orang ya 10 sekali ya Bu, olahraga. Jangan, sebisa mungkin seminggu 2 kali 3 kali olahraga untuk agar darahnya itu pembuluh darah. Bapak Ibu bayangkan pembuluh darah kita itu seperti selang, selang kalau bergerak-gerak kan lentur nih Bapak Ibu. Kalau lama tidak digunakan jadi kaku atau lentur? Kaku. Seperti itu pembuluh darah kita. Jadi semakin sering kita bergerak, semakin sering kita olahraga, pembuluh darahnya akan lebih lentur. Kemudian sudah selesai. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Seputar kolesterol, seputar gula darah, dan seputar fungsi ginjal. Jadi Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu ini kan setiap bulan belajar bareng ya. Jadi kita bareng, harus lebih pintar daripada yang lain. Jangan sampai kalau periksa pegel-pegel bunyi kita kolesterol inggil, ya. Tidak semua pegel-pegel itu karena kolesterol. Kadang-kadang masyarakat itu tahunya pegel-pegel asam urat, pegel-pegel kolesterol. Pegel-pegel itu yang paling gampang dilihat penyebabnya adalah yang tadi, pembuluh darahnya yang harusnya lentur, Bapak Ibu, tidak digunakan semestinya atau justru kecapean untuk itu lansia tanpa olahraga, tanpa aktivitas fisik menjadikan pegel. Apalagi kalau Bapak Ibu nun sewa aktivitasnya, misalnya seringnya duduk atau seringnya berdiri gitu ya, angkat junjungan berat, pembuluh darah itu sangat sensitif Bapak Ibu. Jadi kecapean sedikit dia akan pegel-pegel. Kalau misalnya Bapak Ibu kalau sudah capek sekali ngoten nggih, kadang-kadang diteruskan nih Bapak Ibu, misal dari sawah dari pagi sampai sore sekalian. Kalau misalnya pegel-pegel itu sudah diistirahatkan, padahal bagusnya ketika Bapak Ibu kecapean atau pegel, itu istilahnya ototnya itu dilemaskan nih Bapak Ibu. Dilemaskan dengan cara istirahat dulu. Kemudian baru dilanjutkan pekerjaan lagi. Nah, tapi kalau misalnya sudah terlanjur capek di Bapak Ibu, ada tips untuk mengurangi gagal, yaitu dengan mandi air hangat. Mandi air hangat itu kelihatannya sepele, tapi kalau misalnya untuk fungsi tubuh kita Bapak Ibu, sebenarnya berkhasiatnya adalah untuk melemaskan otot-otot. Gimana otot-otot itu menghimpit pembuluh darah. Bapak Ibu bayangkan, jepit pembuluh darahnya kalau ototnya kaku, otot. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah capek, ototnya itu pasti tegang, kencang banget nih.
gitu nggih. Kemudian kalau misalnya kakinya pegel ngoten nggih, kemudian Bapak Ibu tidak ada obat-obatan atau tidak ingin minum obat, coba Bapak Ibu angkat dulu kakinya. Atau misal kalau sempat itu direndam dulu kakinya, nggih. Direndam di air garam hangat nggih Bapak Ibu, bukan panas. Maunya mungkin nggih. Apalagi kalau sakitnya gula nggih. Ada lukanya gitu, wah jangan Bu. Ada loh pasien kita yang sakit gula, kalau gula ibu-ibu di sini kan Bapak Ibu insya Allah terkontrol gitu, minum obat rutin ngoten gitu. Gulanya tidak terkontrol, ada luka di kaki. Ya pinter keluarganya pengennya menyembuhkan sendiri ngoten gitu. Gino oke Bapak Ibu, lukanya direndam air panas. Maunya saya tuh. Jadi berbulan-bulan malah pengobatannya. Jadi kalau misalnya ada luka Bapak Ibu di kaki, luka apapun, baik itu punya sakit gula atau tidak, usahakan tetap kering dan bersih. Seperti itu karena mohon Bu, merawat luka itu tidak yang seribet dibayangkan. Kalau misalnya kena air, segera keringkan, biarkan kering dan tidak basah ngoten gitu. Tapi kalau luka itu ketemu air, apalagi airnya panas, wassalam, nggih, pasti penyembuhnya jauh lebih lama. Kemudian apalagi nggih, kalau misalnya pegel-pegel gitu nggih, gejalanya napa to Bu Dokter? Kalau misalnya kolesterol atau trigliseridnya tinggi, memang seringkali agak membingungkan dengan penyakit yang lain. Contohnya tadi kekurangan pembuluh darahnya kurang lancar, kemudian juga misalnya tensi tinggi kan sama-sama cengeng nih Bapak Ibu, karena yaitu sama-sama pembuluh darah. Cuma yang lebih spesifik lagi ketika kesemutan atau pegel-pegelnya itu tidak membaik dengan obat pengurangan nyeri. Nah biasanya itu perlu dicek kolesterolnya, asam uratnya. Terutama kalau asam urat, karena di sini kan betul dicek nih Bapak Ibu, asam urat itu paling sering memang di sendi-sendi, bisa lutut, bisa jari-jari kaki, ngoten nggih. Paling sering kalau asam urat itu memang membuat kadang-kadang sewu bengkak di sendi kaki, sendi lutut, ngoten. Tapi biasanya kalau bengkaknya itu juga tidak sama, kanan tidak bengkak, kiri bengkak. Jadi keluhannya itu memang seringnya seperti itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu kalau asam urat itu paling sering disebabkan karena apa Bapak Ibu? Ada yang tahu betul? Kalau ada yang tahu jawabannya benar, masih satu antrian. Satu tapi satu, jangan 10. Ada yang tahu? Ayo, ada seringnya keliru nih. Ayo, apa yang benar? Jadi kalau asam urat Bapak Ibu itu kalau orang-orang taunya bayem gitu Bapak Ibu. Daun kangkung gitu nih, sayur-sayuran bayem kangkung itu bikin asam uratnya tinggi, kacang-kacangan gitu. Padahal kalau misalnya kacang sayuran Bapak Ibu itu tidak cepat membuat tinggi, bukan terlalu pengaruh ke ada asam uratnya Bapak Ibu. Tapi yang paling pengaruh adalah ketika makanan itu disatukan. Contohnya apa? Emping, itu kan melinjo 1 kilo, dihaluskan dan digoreng. Nah itu kan otomatis kadar urinnya atau yang untuk membuat asam urat itu banyak. Nah itu yang bikin kacang panjang, makannya cuma 2 sendok makan buat lauk yang yang pengaruh itu kalau nopo nyemilnya kacang setengah toples. Nah itu kuaci sebung itu yang langsung bikin asam uratnya cepat naik. Tapi kalau cuma sayur-sayuran, sesendok makan, 2 sendok makan buat lauk, itu nggak terlalu pengaruh di Bapak Ibu. Yang paling pengaruh untuk asam urat adalah kacang-kacangan yang dimakan terus. Sekali makan 2 sendok makan Bu Dokter. Sekali makan kacangnya tapi pagi, siang, sore, malam. Lama-lama seperempat Jangan, kalau memang memang sering pegel-pegel ngoten Bapak Ibu, jangan ditambahi dengan cemil. Kalau misalnya cemil buah-buahan paling bagus. Selain dari kacang-kacangan tadi, juga pengaruh dari jeroan, daging yang berlemak, Bapak Ibu. Jadi orang yang dengan kolesterol tinggi, asam urat tinggi, masih boleh makan daging, bukan Bapak Ibu, daging ayam atau daging sapi. Masih boleh Bapak Ibu makan daging ayam, itu boleh. Yang penting yang tidak berlemak, bagian dada boleh, kemudian yang sedikit kulitnya itu boleh.
tidak jeroan itu boleh. Jadi jangan sampai nggak makan nih Bapak Ibu, nggak saya nggak mau makan ayam di dokter padahal ada karena saya takut kolesterol tinggi. Jangan Bapak Ibu, tetap makan aja nggak apa-apa kan cuma potong. Masa ada seimong habis di boten nih Bapak Ibu, boten mau potong boleh tetap makan karena nutrisi tubuh itu juga perlu yang seimbang. Itu nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kolesterolnya Bapak Ibu tinggi jangan takut untuk makan ikan, makan daging ayam terutama nih Bapak Ibu. Paling bagus lagi kalau ikan ayam itu dimasak dengan direbus. Jadi Bapak Ibu jadi dikukus, monggo dipotong boleh, dipepes boleh, itu lebih aman. Oke. Ada pertanyaan betul? Bu. Sudah jelas nih. Ibu tanya boleh. Saya mau tanya katanya daun sirih itu meningkatkan kadar gula. Daun sirih? Daun sirih meningkatkan kadar gula. Ceritanya kemarin tetangga saya itu sakit mutabel, dikasih daun sirih sama kulit itu diparut, terus kadar gulanya itu tadinya 140 jadi 200. Ya, katanya itu kan dirawat di rumah sakit, katanya itu sumbernya dari daun sirih itu. Kasih gula. Benar. Kasih gula enggak? Kasih gula enggak? Pas masak ini masih gula enggak? Kunir sama itu sudah sirih. sembuh Bu, non sewu. Itu saya umur 66. 66 bulan siang gitu. Ya, dia dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu kadang kalau misalnya mendengar cerita gitu, maksudnya cerita itu kan kita nggak tahu ya Bu, maksudnya sesuai dengan apa yang disebutkan dokternya di sana atau enggak gitu. Kadang-kadang dibumbui sini gitu. Nah, kalau daun sirih sama nama Bu tadi Kunir. kunir itu memang rimpang nih Bapak Ibu, punya alternatif atau herbal. Tapi kalau sejauh pengalaman dan pembelajaran saya itu enggak serta-merta langsung menaikkan. Terutama kalau misalnya mungkin di Bapak Ibu mungkin ibunya itu aslinya sudah punya sakit gula. Oh iya, maksudnya ya sampur. Jadi betul kalau sebelumnya sakit gula nih Bapak Ibu punya sakit gula, mau konsumsi apapun memang harus hati-hati. Hati-hati. Karena apa Bu? Pak, jadi ini Bu, mungkin Ibu kemungkinan kalau misalnya muntaber itu kan diare gitu Bapak Ibu. Diare, posisinya perutnya itu penuh, gitu. Penuhnya bisa penuh air, penuh udara gitu. Kemudian diare terus-terusan, itu bisa bikin orang sakit gula itu dua macam kemungkinannya. Darahnya jadi rendah atau darahnya justru tinggi. Karena apa? Seperti yang sering kali kita bahas, saya sama Pak Daru bilang, stres, Bapak Ibu, stres itu bukan cuma pikiran, tubuh itu juga bisa. Stres itu akan membuat gula darahnya naik, betul. Jadi kalau misalnya orang cuma punya sakit gula, apalagi kalau nggak berobat rutin Ibu, kalau obatnya nggak rutin, gulanya itu masih naik turun. Kadang-kadang sih kecolongan itu, gula saya sudah normal, dokternya nggak minum obat lagi. Nah itu padahal besoknya naik, besoknya turun, itu masih belum stabil. Justru lebih aman kalau gulanya itu sekitar 200, 180, terus 170, terus ini stabil, itu terus gitu. Nah, kalau orang sakit gula tidak stabil, keluhannya itu bisa macam-macam. Jadi bisa jadi selain tadi mutabir itu, lambungnya itu juga pengaruh Bapak Ibu. Ada yang namanya gastropati DM atau gastropati diabetes. Itu pengaruh dari sakit gulanya. Nah, ciri-cirinya apa? Lambungnya sering kembung Bapak Ibu. Kalau yang sakit gula sering kembung, sering senek moten gitu, itu memang efek samping dari gulanya ke lambung. Nah, di sini tadi kunyit Ibu, kunyit itu juga tidak bagus untuk orang yang sakit lambung atau asam lambungnya tinggi. Seperti itu Bu. Jadi hati-hati Ibu, Pak, kalau misalnya orang yang sakit lambung, jamu itu boleh, tapi selain kunyit, selain kunyit karena kunyit kan cenderungnya asam dan agak perih gitu di tangan, jadi dia gampang mengiritasi permukaan lambung dan asam lambungnya tinggi. Mungkin Bu, bisa jadi juga tadi ramuan yang tadi itu secara tidak langsung menyebabkan tubuhnya itu kurang nyaman, stres tubuhnya, jadinya saat dicek gulanya juga jadi tinggi seperti itu. Tapi kalau langsung itu Ibu jangan, hampir nggak pernah. Jadi insya Allah akan kalau ibu-ibu bapak-bapak konsumsi rimpang-rimpang selain yang berbahaya, contoh misal kunyit untuk sakit lambung itu dihindari.
berarti aja paling bagus itu jahe, serai, kencur itu aman untuk pagi. Itu nih Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan bagus Ibu, terima kasih sudah bertanya. Ada lagi, waduh saya senang kalau ada pertanyaan. Sudah, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga belajar kita kali ini bermanfaat Bapak Ibu. Bisa diceritakan ke teman atau keluarga Bapak Ibu sekalian. Dan sampai ketemu minggu depan, bulan depan nih Bapak Ibu, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.